Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalau kita menilai ya, kayak Rismon, Suryo, Tifa, Zalfadilah, dan kawan-kawan mereka itu merasa dirinya paling benar. Padahal kebenaran itu sudah diungkapkan oleh Barreskrim. Tapi tetap saja mereka kagak percaya. Yang mereka percaya adalah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Menurut mereka, dan mereka merasa paling benar. Semua disalahkan oleh mereka. Barreskrim, UGM, koran pun masih ditanda tanya. Menjadi tanda tanya buat mereka, apakah itu asli atau palsu. Nah, ini ada pandangan menarik nih dari Dr. Thomas Subarso. Bagaimana beliau menilai itu orang yang merasa dirinya paling benar. Itu bagaimana sih orang itu sebenarnya? Nah, kalau dilihat kacamata menurut akademis ya. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Begini, terutama yang mengaku ilmuwan dan mungkin punya IQ yang cukup ya, itu terbiasa melakukan defense mekanisme itu rationalization. Itu melakukan tindakan bertahan dengan rasio pemikirannya seolah-olah dia benar. It sounds right. Nah, ini bahasa Inggrisnya tepat sekali. Sounds right. Tidak benar, tapi sounds, nampaknya benar. Jadi seolah-olah benar. Terus dia mencari kiri kanan cara-cara untuk membenarkan, melakukan pembenaran kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, hati-hati. Seseorang yang melakukan rasionalisasi, defense mekanisme yang terus-menerus sampai dia pun tidak sadar bahwa dia selalu melakukan defense mekanisme, lama-lama dia itu akan terkena gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kejiwaan itu akan tercapai. Maka tidak heran bahwa di sosmed itu banyak netizen yang sudah bilangin kelompok ini DGJ dan sebagainya. Ya mungkin karena mereka tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, tapi bagi dia itu secara logika biasa, ini kayaknya udah nggak betul itu. Gitu. Nah, kita tunggu nanti hasil secara hukumnya. Tapi ini aspek psikologis. Mohon hati-hati, cobalah merenungkan diri, mungkin sehari cukup 5 menit, apakah perilaku kita sehari itu betul atau tidak. Karena ini dapat merusak diri kita sendiri. Berikutnya adalah tinjauan dari filsafat. Kebetulan saya dosen di magister psikologi sains di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara ya. Jadi keputusan etis ini penting. Apa itu keputusan etis? Keputusan yang betul-betul telah dipelajari dengan dalam, sangat mendalam. Tanya segala segi siapa para pakar yang tahu dengan jujur ya, dengan catat jujur. Jadi coba pelajari secara komprehensif tetapi jujur terhadap diri sendiri. Apakah sudah benar? Kalau memang sudah benar, pegang, putuskan. Saya harus menikah sekarang, saya harus bercerai, saya harus ganti pekerjaan, saya harus ganti profesi. Kemudian itu kok terjadi kesalahan, orang ini tidak akan ada rasa sesal. Saya berikan contoh lah yang biasa saya pergunakan dalam training. Ada seorang yang mau jadi presiden melalui partai A gitu. Kemudian mengajak temannya si C gitu. Ayo ikut saya. Partainya ini, nanti kalau ini ku jadikan menteri dalam negeri. Tanpa pikir panjang, tanpa pemikiran etis, dia bilang oke, wah pikiran dia, rumah bagus, gaji besar, fasilitas mewah, pikirannya itu saja. Oke, siap. Temannya si D, ayo nanti jadi menteri luar negeri. Oh sebentar,
saya harus pertimbangan masak-masak karena ini kan jabatan politis. Dia tanya kiri kanan, semuanya dipelajari dan oke. Menurut pendapat saya, pandangan saya, keputusan saya pada saat ini itu bagus. Saya ikuti, jebret. Apapun yang terjadi, saya ikuti. Saya pegang teguh. Ternyata presiden yang mencalonkan diri itu dari partai terlarang. Dan akhirnya mereka divonis gantung, mati, digantung sampai mati hukumannya. Karena partainya dilarang gitu. Nah, apa yang terjadi coba? Bagi yang tidak mengambil keputusan secara etis, dia akan maki-maki, katanya menteri ini fasilitas enak, ujungnya saya masuk tiang gantungan. Dan maju ke tiang gantungan, ikat lehernya, mati. Mati dia. Nah, nggak bisa protes. Sedangkan satunya lagi yang mengambil keputusan secara etis, dia maju ke tiang gantungan dengan tegar, dengan tegap, dan hidup partai A. Karena dia yakin bahwa keputusan waktu itu benar. Ternyata salah dan kalah, fine, nggak apa-apa. Inilah orang yang mengambil keputusan benar-benar secara etis. Nah, saya melihat beberapa video ya di YouTube itu, bahwa ketiga pribadi ini itu bolak-balik dulu nantang-nantang, sekarang mulai nangis-nangis minta tolong supaya ijazah ditunjukkan dan sebagainya. Artinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka waktu menuduh tidak menggunakan keputusan etis. Keputusan yang mungkin bermotif dari orang lain. Entah itu pesanan, entah itu karena tadi itu motif yang terdalam, ada sesuatu yang ditekan di dalam. Entah sakit hati, entah jengkel, entah karena dulu dizolimi, entah merasa dikucilkan, dijelek-jelekkan, maka dia membalas dengan cara ini. Nah, ini akan tampak nanti terutama pada waktu sudah ada sidang dan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apakah dia bisa menerima atau tidak? Gitu. Nah, karena kalau orang yang tidak mengambil keputusan secara etis, apapun alasan yang disampaikan, walaupun itu orang yang kompeten, ada saja nanti salahnya. Kalau kemarin ijazah begini, ini gambarnya kurang begini, nanti lama itu kok rambutnya kurang sisirnya ke sini, kok tangannya itu kukunya, itu tidak akan habis-habisnya. Nah, ini sangat tipikal orang yang begini ini sebenarnya harap melakukan introspeksi diri, meditasi diri supaya lebih melihat ke dalam apa sih sebenarnya yang nggak benar dalam diri saya. Untuk apa? Supaya demi kebaikan pribadinya menjadi pribadi unggul. Kalau tidak, dia akan semakin hari semakin hancur. Bagaikan seseorang yang bersalah menabrak orang, lari, dia tidak mau mengakui kesalahan. Pasti dia akan nabrak lagi. Jadi kesalahan akan beruntun. Dan itu tidak akan bisa dihindari. Jadi oleh karena itu kembali lagi, harapan saya mudah-mudahan mereka bisa berpikir lebih realistis, lebih introspeksi lah. Meditasi, merenung apa sebenarnya. Kok saya pun begini. Mungkin istri-istrinya pun sudah gerah juga melihat itu. Kalau yang wanita itu, dokter itu ya mungkin suaminya pun agak gedek juga ini kayak mana sih. Ya. Karena mengaku-ngaku peneliti dan sebagainya. Ya memang belajar anatomi fisiologi, tapi terus membandingkan ini jarak jidat ini, tempus frontal ini begini, os ini, wah ini mandibulanya, rahangnya, wah dipersoalkan itu. Ya begitu orang yang mencari-cari pembenaran. Apalagi dia itu kan seorang medis ya. Kurang pas lah, kurang kompeten kok dia masuk-masuk ke wilayah hukum. Kemudian ini sudah banyak ke suasana atmosfer politis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa lebih paham. Jangan sampai kita juga ikut
keliru berpikir, akhirnya seluruh warga negara ini jadi bingung, ini siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah. Seolah-olah yang benar jadi salah, yang orang salah it sounds right, itu orang mencari pembenaran. Sekian, terima kasih. Ya, begitulah tadi kata Bapak Dokter Thomas Subarso ya, jelaskan seolah-olah benar, padahal nggak benar. Biar tampak benar aja buat mereka sendiri. Dan orang seperti ini bisa jadi dikategorikan itu ODGJ. Ya, karena sahwatnya ya yang bahaya ini ingin mengungkapkan ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal itu tidak benar. Tapi karena mereka merasa paling benar, mereka kejar-kejar tuh semua buktinya. Sampai saat ini pun Ismon rela datang ke Boyolali ngecek KKN-nya Pak Jokowi. Gile. Ya, tadi pandangan Bapak Dr. Thomas Subarso ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.